Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Fadli dengan NPMP 220301219923. Saya merupakan mahasiswa alih jenjang Diploma 4 Teknik Rekayasa Elektromedik 2021. Kampusnya adalah Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak perangkat keras pada komputer dengan mata kuliah arsitektur organisasi komputer. Oke, kita lanjut saja. Mengenai PC atau komputer. Apa sih PC atau komputer itu? Menurut Robert H. Blismer, komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan dapat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program, sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanannya. Menurut visi Hamacher dan kawan-kawan, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya suatu dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Sedangkan menurut Wikipedia sendiri, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Di sini adalah bagian-bagian komputer atau PC itu sendiri. Yang pertama monitor, kedua motherboard, 3 prosesor, 4 SATA slots, 5 random access memory atau RAM, 6 PCI slots, 7 power supply, 8 optical disk drive, 9 hard disk, 10 keyboard, 11 mouse. Kita di sini hanya akan membahas tentang motherboard. Yaitu motherboard merupakan komponen paling vital yang ada di komputer dan memegang peranan paling penting. Tugasnya meliputi pengaturan hal-hal teknis seperti BIOS atau Basic Input Output System, chipset, koneksi input-output, RAM, random access memory, VGA card, prosesor, dan additional card. Memori motherboard ini menjadi pusat dari koneksi semua perangkat komputer dan disinergikan menjadi suatu aktivitas komputer. Contohnya adalah ketika motherboard menghubungkan beberapa hardware seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, dan lain-lain. Di sini kita lihat motherboard sendiri memiliki beberapa jenis yang menentukan seberapa ukuran motherboard itu sendiri, yaitu IETX, ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Diketahui bahwa motherboard terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Apa perbedaan ketiganya selain dari ukurannya? Mengingat fungsi motherboard adalah sebagai basis tempat semua komponen PC terpasang, maka memahami perbedaannya akan sangat berguna. Dikutip dari How to Geek, motherboard menjadi standar bagi seluruh komponen PC yang akan dipasang. Maka, sangat penting untuk mengetahui perbedaan ketiganya agar PC yang dirakit tidak gagal atau bermasalah. Yang pertama, motherboard IATX. Secara umum, motherboard IATX ini sering ditemukan dan digunakan di server, di mana ada banyak ruang ekstra untuk mengakomodasi perangkat keras tambahan yang biasanya diperlukan untuk menjalankan fungsi server. Karena motherboard IATX lebih besar, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk menampung port lain. Misalnya, IATX biasanya dapat dilengkapi 4 hingga 8 PCIe port kali 16 dan memiliki 6 atau bahkan 8 RAM slot. Cukup besar sekali. Kemudian ada motherboard ATX. Form factor motherboard ATX diciptakan oleh Intel di tahun 1995. Selama 25 tahun, motherboard jenis ini masih mendominasi PC di rumah maupun perkantoran. Versi lebih besarnya lagi dikenal dengan jenis IATX atau sebelumnya kita bahas. Melihat perbandingan ketiganya, motherboard form factor ATX adalah yang terbesar ukurannya, sekitar 12 kali 9,6 inci. Model motherboard ini banyak dijumpai di pasar. Kemudian ada motherboard Micro ATX.
Motherboard jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dari ATX. Ukuran motherboard micro ATX adalah 9,6 kali 9,6 inci. Sama seperti motherboard ATX, jumlah port atau slot untuk berbagai komponen masih sangat banyak. Jumlah port yang banyak memungkinkan PC yang menggunakan memiliki spesifikasi lebih tinggi. Bagi yang menginginkan PC dengan ukuran ringkas, bisa mengandalkan motherboard micro ATX ini. Dan yang terakhir atau yang paling kecil adalah motherboard mini ITX, atau yang kita sebut Peripheral Component Interconnect atau PCI, adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Prosesor independent bus itu dapat berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 1992, tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ICA atau EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya. Setelah kita membahas dengan ukuran-ukuran motherboard yang sebelumnya sudah saya katakan tadi, tentu saja case atau casing motherboard sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda tergantung dengan ukurannya. Nah, ini adalah contoh case motherboard IATX, memiliki ruang yang cukup lebar. Kemudian ada case motherboard ATX sudah mulai meringkas tetapi masih memiliki ruang yang cukup besar. Kemudian ada case motherboard micro ATX sudah lebih sempit, di mana motherboard ini juga memang lebih kecil daripada yang ATX biasa atau EATX. Dan yang terakhir lebih mini adalah case motherboard mini atau mini ITX, di mana case-nya sangat simple karena memang motherboard ini juga didesain lebih singkat, tetapi sayangnya memiliki port yang lebih sedikit dibandingkan para kakak-kakaknya yang lebih lebar, dengan diameter volume 125 mm dikali 240 mm dan dikali 265 mm cukup menampung sebuah motherboard. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.